Jadi ini bagaimana sholat tobat. Oke. Ya memang sholat tobat itu polemik ya. Apakah sholat tobat itu istilah tersendiri? Artinya orang mau melakukan dosa kemudian ada sholat tobat. Ataukah sebetulnya sholat tobat itu merupakan rangkaian daripada ibadah sholat biasa, yang mana sholat biasa pun sebetulnya itu penghapus dosa. Dan ada hadis Nabi begini, dan sholat yang 5 waktu, maka di antara sholat-sholat tersebut itu ada kifarat. Tadi kita sholat subuh, berarti jam 12-an kita sholat zuhur. Di antara subuh dan zuhur kemudian kita melakukan dosa, maka dosa tersebut diampuni nanti ketika sholat subuh. Tapi dengan catatan ini dosa yang kecil, karena itu kalimatnya dengan istilah kifarat. Kifarat itu kaitannya dengan dosa kecil. Nah, kalau dosa besar, memang taubatnya harus dengan taubat khusus. Artinya betul-betul minta kepada Allah. Kemudian yang dipakai tadi itu, apakah memang orang yang sudah melakukan dosa besar, apakah memang ada ritual sholat taubat secara khusus, ataukah tidak? Ataukah sholat tersebut itu bagian daripada sholat mutlak? Dan sholat mutlak terpadu bisa. Nah, kita harus lakukan dosa ahli taubat sholat 2 rakaat, tapi seperti itu sholat mutlak. Tapi ingin melakukan sholat dalam rangka ikhtiar meminta ampunan atas dosa yang baru saja dilakukan. Toh kalau diartikan secara umum, Allah katakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amalan baik itu bisa menghapus amalan buruk. Nah, terlepas daripada polemik itu, saya lebih cenderung jalan namanya itu sholat itu adalah sholat mutlak, menjaga menghapus dosa dan kebaikan yang kita lakukan. Adapun istilah taubat, sholat taubat itu hanya istilah saja. Habis melakukan dosa, ya kita langsung sholat. Kayak begini, habis melakukan dosa, kemudian ada waktu sholat zuhur, ya kita langsung sholat zuhur. Ketika sholat zuhur pun itu menjadi lahan kita bertaubat kepada Allah. Terus sebaik-baik istighfar adalah istighfar yang dilakukan setelah sholat. Di antara zikir yang dawam diucapkan oleh Rasul itu adalah istighfar setelah sholat. Itu kasusnya sama dengan sholat tasbih. Apa hukumnya sholat tasbih? Itu pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan itu tidak bisa dilakukan. Itu seperti itu. Allah Akbar. Ada lagi? Yang pertama tentang awal mula kata Islam ya, karena kan kalau kita lihat sejak Nabi Adam juga sudah Islam sebetulnya. Cuma ada yang berpendapat itu kan tidak istilahnya agama tauhid saja ya, tidak disebut sebagai Islam gitu. Jadi memang Islam itu hanya disebut ketika Rasulullah ada gitu. Kadang suka ada sebut zaman sebelum Islam gitu. Nah ini mungkin pengistilahan saja yang ingin diperjelas seperti apa. Kemudian yang kedua, kalau tadi dikatakan bahwa seseorang tidak akan bertaubat harus yakin ya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengaplikasikan atau ya, jadi konteks-konteks dalam Quran itu tidak salah mengaplikasikan gitu ya. Takutnya tadi ketika kita bermaksiat tenang dah Allah itu Maha Baik. Nah itu seperti itu ya. Sehingga kita pun tidak termasuk orang yang memudah-mudahkan Allah udah Maha Pengampun gitu. Jadi kita tuh nyantai lah ya gitu, tenang aja gitu. Masa sih Allah nggak mengampuni? Nah itu ya seperti apa harusnya gitu. Kemudian yang terakhir
apakah ada keterangan bahwa surat-surat dalam Al-Quran itu memang masing-masing ada keistimewaannya tersendiri gitu. Jadi kan kalau kita lihat semua surat dari Al-Fatihah sampai Anas sama-sama firman Allah, tapi apakah memang surat Yasin misalnya ada keutamaannya tersendiri sehingga orang sampai menghafalkan itu kena Al-Waqiah? Karena saya mendengar juga bahwa katanya ketika orang belum menghafal Quran, setidaknya sampai dia meninggal setidaknya hafal surat Al-Baqarah justru gitu. Al-Baqarah kan lumayan panjang 3 juz lebih gitu. Nah, apakah memang ada penjelasan seperti itu sehingga memang kita apakah juga memang jadi harus melaksanakan? Jazakallahu khairan. Islam itu ada yang lama, tapi Islam itu ada yang makna. Jadi kalau istilah Islam sebelum Nabi Muhammad itu makna berserah diri. Semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh sampai Nabi Isa itu adalah ajaran Islam. Artinya ajaran Islam itu ajaran berserah diri kepada Allah. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Kami jadikan setiap umat itu syariatnya masing-masing, tapi akidahnya sama. Jadi akidah yang dibawa oleh Nabi Nuh sampai Nabi Isa itu adalah akidah Islam, berserah diri kepada Allah. Tapi syariatnya beda-beda. Walaupun nama syariatnya sudah ada sejak zaman dulu. Contohnya salat. Salat itu kan bukan hanya syariat Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim pun doanya apa? Rabbi ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kami sudah menyimpan salah satu keturunan kami biwadin dalam suatu lembah ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang tidak ada zar' itu apa ya? Tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman di sekitar Masjidil Haram. Rabbana liyuqimus shalah. Jangan jadikanlah keturunan kami keturunan yang mendirikan salat. Itu doa Nabi Ibrahim. Berarti syariat salat itu sudah ada. Cuman bagaimana tata cara salatnya boleh jadi berbeda. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Tapi akidahnya sama, akidah Islam, artinya berserah diri kepada Allah. Ketika akidah Islam, maka ketika para nabi itu beribadah, maka ibadahnya pun ibadah Islam. Artinya berserah diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Berarti kalau Islam sebagai nama itu ada ketika zaman Nabi Muhammad. Karenanya kan dalam Quran surah Al-Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamaku, agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati. Kami telah sempurnakan bagi kalian nikmatku, wa raditu lakumul Islam. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Itu Islamnya pakai alif lam. Wa raditu lakumul Islam, al-Islam. Ketika kata isim ada alif lamnya, itu menunjukkan ma'rifat. Ma'rifat itu kekhususan. Jadi Islamnya itu Islam sekarang Islam. Ini pun sebagai penegasan untuk pembeda. Nabi Muhammad itu kan Nabi terakhir, tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Otomatis ajaran Nabi Muhammad ini harus dikokohkan. Dikokohkan itu diantaranya adalah dengan pengokohan nama. Nah, nama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah al-Islam. Karena Dr. Sani Pundunir pun ketika berdebat dengan Dr. Stanley di Bangkok 2004 awal 2004, itu beliau membawa gospel Injil di hadapan Dr. Sani. Kata Dr. Sani Muda, silakan buka Injil ini. Pasti buka halaman sekian, pasti buka bahasa Ibrani. Kalau tidak salah pernyataannya tidak begitu bagus bahasa Ibraninya, malah diajari oleh Dr. Sani Muda. Dan itu ditanya dulu, ini Injil diakui tidak di gereja Bapak? Kata Dr. Stanley yang diakui. Coba buka halaman sekian, ada tulisan namanya Ahmad, nama lain Nabi Muhammad itu kan Ahmad ya. Kemudian di situ kemudian ada tulisan al-Islam.
Jadi di Injil juga sudah ada tulisan agama yang akan dibawa Nabi Muhammad yang secara substansi sama dengan ajaran Nabi sebelum beliau, tapi kemudian dikokohkan dengan namanya itu Al-Islam, pakai Al-Islam. Al-Islam. Jadi Islam itu bisa sifat atau bisa juga nama. Yang dibawa seluruh Nabi Muhammad itu adalah makna atau sifatnya. Kemudian dikokohkan Nabi Muhammad menjadi nama. Yang berikutnya yang kedua tentang itu ya, tentang khauf dan raja. Jadi kapan kita yakin Allah mengampun itu ketika kita taubat habis dosa, taubat harus yakin Allah mengampun. Inna rahmataka awsa'u inna rahmataka awsa'u min dzunubina. Ya Allah, rahmatmu itu lebih jauh lebih luas daripada dosa yang sudah kami lakukan. Tapi kalau kita baru mau melakukan dosa, harus ingat Allah itu maha pengampun. Jangan mau melakukan dosa, akhirnya Allah maha pengampun. Apal jalan taubat lima acaranya. Akhirnya bebas dia melakukan dosa. Kalau Imam Al-Ghazali itu membuat istilah al-khawf wal raja, takut dan harapan. Nah, kita tuh berada di tengah-tengah bainal khawf wal raja, antara takut dan berharap. Kapan kita berharap? Tadi ketika kita bertaubat. Kapan kita takut? Tadi ketika kita mau melakukan dosa. Tapi beda takut kita kepada Allah dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada Allah justru kita semakin mendekat. Tapi kalau takut kepada pambi semakin menjauh. Kalau takut kepada makhluk itu malah semakin jauh. Itu mengenai khauf dan raja. Ini istilah yang awal dimunculkan oleh Imam Al-Ghazali dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya. Nah, yang ketiga tentang keutamaan surat-surat. Saya menemukan beberapa hadis tentang keutamaan surat A, surat B, surat C. Tapi saya belum menemukan suatu karangan yang menjelaskan secara rinci keutamaan setiap surat tersebut. Kalau keutamaan surat Al-Baqarah itu ada hadis Nabi kan, siapa yang dibacakan Al-Baqarah di rumahnya, maka setan tidak akan masuk. Kebalikannya kalau di rumahnya ada anjing, ada patung, ada lonceng agama lain, maka malaikat tidak akan masuk. Maksudnya malaikat rahmat. Kalau malaikat mau tetap bisa masuk. Jangan pengen usia panjang, hasil malaikat mau masuk, simpan lonceng gereja atau anjing lucuan. Anjing yang tidak boleh itu maksudnya anjing yang hanya sebatas digunakan untuk main-main. Tapi kalau anjing untuk menjaga rumah itu boleh. Nah, tapi kan akhirnya masuk logika kan, anjing untuk menjaga rumah itu anjingnya gagah, kekar, segini. Sekarang misalnya piara anjing tingginya nggak kecil, Pak, orang piara anjing untuk menjaga rumah atau ditincak ke maut. Nah, itu kan nggak logis gitu kan. Itu bedanya anjing menjaga rumah dengan anjing piaraan. Kalau piara kucing itu bagus, Rasul suka kepada kucing, asal rajin bersih gitu, mau. Kemudian yang terakhir adalah kalau sekiranya ada itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Itu contoh Al-Baqarah. Ini surat Yasin ya. Saya nggak tahu ini hadisnya saya atau tidak. Tapi banyak yang menjelaskan tentang keutamaan Yasin. Jadi kalau Rasulullah SAW, tapi jadi PR saya untuk mengecek ini hadisnya saya atau tidak. Setiap sesuatu itu ada hati, dan hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Tapi yang saya harus cek dulu ya, ini tentang kekuatan hadisnya. Tentang Quran surat Al-Waqiah itu kan ada keutamanya, terutama kalau dibaca setelah asar. Itu ada beberapa surat yang memang eksplisit Rasul menjelaskan, tapi saya belum mengecek apakah ada buku yang menjelaskan secara umum keutamaan surat-surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Keutamaan secara khusus ya. Tapi keutamaan secara umum ya semuanya itu ada keutamaan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan tentang kewajiban menghafalkan sebetulnya.
saya belum menemukan satupun hadis yang menjelaskan tentang kewajiban menghafalkan Quran. Itu nggak ada. Kewajiban walaupun itu cuma satu surat, itu nggak ada. Tapi yang ada itu adalah kewajiban tentang keutamaan. Kalau hafal kayaknya ada keutamaan. Yang ada itu hanya keutamaan. Tapi yang diharuskan itu adalah kebenaran dalam membaca Quran yang harus itu. Waratil Quran tartil, dan bacalah Quran secara tartil. Tartil itu berarti tajwidnya bagus. Itu yang wajib. Karena bacaan Quran, menghafal Quran itu tidak wajib. Nah ini bahkan lebih wajib lagi mentadaburinya, bukan menghafalnya. Ini yang dikritik oleh Yusuf Qaradawi. Itu dalam satu quote-nya itu beliau bilang begini, banyak terjadi sekarang itu orang itu lebih mengejar target hafalan Quran. Seakan-akan setelah hafal Quran selesai sudah, kewajiban selesai. Tapi mereka tidak memahami apa yang dihafalkan. Beliau mengatakan sesungguhnya memahami Quran itu jauh lebih utama daripada menghafal Quran. Tapi tidak dipungkiri orang yang hafal Quran memang pahalanya besar. Nanti di akhirat akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Itu yang hafal Quran. Tapi kritiknya sekolah itu adalah banyak yang mencukupkan sampai pada hafalan. Sehingga setelah hafalan itu, saya sekarang bikin riset Pak di kampus itu, riset kecil-kecilan, korelasi antara hafalan Quran dengan prestasi akademik mahasiswa. Saya tadi malam buka situs Kementerian Agama, ada beasiswa tahfidz Quran, bahkan di beberapa kampus ya. Saya jadi penasaran juga, secara riset betul ada tidak korelasi antara hafalan Quran dengan prestasi akademik. Saya tidak mengecilkan orang yang hafal Quran ya, karena ini pahalanya besar dan saya pun berharap bisa tuntas menghafalkan Quran. Saya menemui 2 orang ketika di Indonesia itu hafal Quran, orang Indonesia, tapi prestasi akademiknya tempat hati. Apakah kasusnya memang dia pas mau belajar malas, ataukah memang tidak ada korelasi antara kekuatan hafalan Quran dengan prestasi akademik? Harapan saya sih yang pertama ya, mudah-mudahan karena memang dia malas pas belajar. Karena secara logika ketika dia mampu menghafal Quran berarti ininya kuat, mampu ya, secara logika. Tapi tetap kan itu butuh ini ya, butuh riset supaya lebih akurat. Wallahu a'lam. Aplikasi yang kontekstual itu adalah salah satu contoh juga seperti kita melihat kasus putranya Nabi Nuh misalnya, ketika kita ada Nabi ini juga anaknya begitu gitu, kemudian Nabi Yunus juga ternyata lari dari perjuangan gitu kan. Nah itu kan takutnya kita menjadi, itu konteksnya seperti apa gitu untuk kita gitu, itu yang pertama. Satu lagi mungkin tambahan adalah karena sekarang sedang marak perselingkuhan ya, kemudian orang banyak berkata perselingkuhan itu sulit diobati gitu sehingga akan terjadi berulang. Nah, apakah pernyataan seperti ini menjadi seolah menafikan hidayah dari Allah? Ya kan tidak ada yang tidak mungkin ya, yang pembunuh juga sampai 100 bisa bertaubat. Nah ini karena ini kan ramai di media sosial gitu, sehingga akhirnya sudah kalau berselingkuh sudah harus bercerai gitu. Apakah memang begitu, ataukah memang kalau kita kembali kepada ya tidak ada yang tidak mungkin sebetulnya, itu harus seperti apa gitu? Saya pernah dengar juga katanya perselingkuhan itu memang nyandung. Jadi waspadalah, jangan pernah coba-coba. Tapi gini, istilah kecanduan dalam dosa itu pun ada dalam Quran. Di antara taubat yang diterima oleh Allah itu adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak nyandu atas apa yang dosa yang dia lakukan. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu 'alaihim wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak melakukan dosa yang berulang-ulang dengan kesadaran. Ini kan ada istilah
candu maksiat dalam Quran itu. Dan saya yakin sih istilah candu maksiat itu bukan hanya dalam selingkuh, dalam yang lain itu sama. Kalau kata Ibu Ali Risman itu pornografi itu nyanyi, dan pornografi itu lebih berbahaya daripada narkoba. Jadi mending narkoba. Kesimpulannya bukan begitu. Itu saya kira sih semua dosa itu nyanyi. Semua dosa itu kalau kita sudah akrab itu akan nyanyi, bukan hanya selingkuh. Ya, jadi pertanyaan, apakah ini berarti hidayah Allah itu tidak datang kepada dia? Akan datang sejauh usaha dia menghentikan dosa tersebut. Tadi yang surat apa itu ya? Sebentar. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sebentar. Walam yusiru. Quran surat Al-Imran 135. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi sejauh dia ingin menghentikan kecanduannya, sejauh itu pula hidayah akan datang. Hidayah Allah itu akan datang kepada siapapun. Sekelas Umar pun datang hidayah kepada mereka. Padahal Umar itu mengatakan tidak ada makhluk yang paling aku benci sebelum masuk Islam kecuali Nabi Muhammad. Ya Allah hidayah. Yang berikutnya yang selanjutnya itu tentang konteks yang tadi ya. Jadi saya tuh kurang bisa menangkap pertanyaannya, Bu. Kalau kita misalnya sedang kecewa, sedang ingin anak-anak, kita sudah anak bahagia, kita sebagai anak biru di bawah tanah. Jadi gini, ada harapan, ada apa ya? Ada penerimaan. Harapan kita itu kan sempurna ya. Bahkan anak-anak kita harapannya lebih kondisi keluarga kita tuh lebih baik daripada kondisi keluarga Nabi Nuh. Nabi Nuh kan soleh, keluarganya demikian. Tapi dibalik daripada itu, kita pun harus meyakini hasil itu hak prerogatif Allah. Tapi jangan dijadikan keluarga Nabi Nuh itu menjadi legitimasi bagi kita untuk main-main ngurus keluarga. Karena perintah mengurus keluarga itu datang dari Allah langsung. Wa amur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Tetap kan di balik keluarga Nabi Nuh sebagai kasus yang harus kita ambil pelajaran, ada juga keluarga Nabi Ibrahim yang tanda petik sempurna. Nah, jadi dalam ikhtiar yang kita ikut keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Nuh suaminya mukmin, istrinya kafir. Kalau Fir'aun suaminya kafir, istrinya mukminah muslim. Nabi Ibrahim ini yang sempurna, laki-lakinya muslim, perempuannya muslim, anaknya muslim. Jadi yang ideal keluarga siapa? Ibrahim. Jadi ibu-ibu mending keluarga Ibrahim, tapi Ibrahim istrinya dua. Jadi mending mana? Aduh, ya wae kadinya. Jadi ya itu ketika ideal, ikhtiar ya kita cari yang ideal. Tapi kalau sudah hasilnya ya itu ketetapan Allah. Ini udah cukup siang ya. Pada sesi sampai 4:30 malam, saya harus tahu kondisi psikologis. Baik, mohon maaf atas kekurangan. Sebelumnya saya mohon doa. Selasa saya ke Malaysia lagi, mau ketemu dengan Siti. Saya bilang hanya Siti, bukan ada Nurhalizahnya, Siti Managila. Saya hari Kamisnya tanggal 20 ada ujian proposal disertasi. Selasa harus berangkat dulu persiapan. Mudah-mudahan gak lama, ya seminggu sampai 10 hari. Mudah-mudahan sudah selesai. Mohon doanya mudah-mudahan proposalnya diterima. Doanya mudah-mudahan proposalnya diterima, bukan mudah-mudahan diterima iman dan Islam. Mudah-mudahan itu harapan sih ya, iman Islam diterima. Tapi konteksnya doa itu tuh untuk yang sakaratul maut. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan balik ke sini dengan baik. Doa terbaik juga buat Bapak.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.